Dan tujuan pendidikan itu secara mendasar adalah bagaimana kita mempersiapkan seorang mukallaf yang siap untuk menerima taklif. Tetapi tidak cukup hanya dengan mengajak anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Ada yang perlu juga ditanamkan kepada anak-anak kita adalah cinta Al-Quran. Semoga SDT Bataranu menjadi sekolah yang baik, mendapatkan siswa-siswa yang soleh, solehah, santrinya banyak yang hafal Al-Qurannya banyak, bisa masuk surga bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala kenikmatan yang sampai hari ini, malam ini masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, senang rasanya saya Fatahillah bisa kembali menyapa ayah dan bunda, Ananda, juga para pemirsa Bahteranuh Official dimanapun Anda berada. Ini adalah obat, obrolan bermanfaat. Dengan suasana yang berbeda, tidak seperti biasanya. Kita sekarang alhamdulillah syuting di alam terbuka dan di malam hari. Insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang bersama narasumber yang telah hadir di hadapan saya. Yang pertama langsung saja kita sapa guru saya, Ustadz Ramdan Priyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah, yang kedua kalinya. Betul, mudah-mudahan Ustadz tidak bosan dengan saya Ustadz. Tidak akan pernah bosan. Iya, insya Allah, berbagi ilmu dengan kita semua. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Siap, insya Allah. Di sebelah kiri saya ada Ustadz Rahmat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, senang. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol nanti terkait beberapa hal dengan Ustadz Rahmat. Dan yang terakhir ada Ananda Pauja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Masih semangat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kita ke depan akan ngobrol juga dengan Pak Uja. Baik, dan juga tak lupa selain narasumber yang ada di sebelah kanan dan kiri saya, kita juga di depan ada para peserta yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat adik-adik semua? Semangat. Alhamdulillah. Siap menerima ilmu dari guru kita? Siap, insya Allah. Baik, sebelum mulai, Ustadz, barangkali Ustadz mau ada yang disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa Bahteranuh Official atau sobat ya, sahabat obrolan bermanfaat yang melihat tayangan ini nanti. Ya. Kami persilakan. Terima kasih Ustadz Fatah, para pemirsa yang budiman di mana saja berada, dan para ananda semuanya yang hari ini hadir di Riung Gunung Pangalengan ya, dalam kegiatan Quran Camp. Nah, tiada lain kita mengadakan kegiatan ini untuk berbagi kebaikan ya, untuk dengan para ananda semuanya, termasuk juga berbagi ilmu, berbagi wawasan dan berbagi kebaikan juga dengan para ayah dan bunda di rumah, insya Allah. Demikian. Baik, alhamdulillah.
Barangkali kita langsung saja memulai perbincangan ini, dan saya langsung ingin bertanya kepada Ustadz Rahmat nih, Ustadz. Jadi kita kan hari ini bersama beberapa santri sedang berkegiatan Quran Camp Ya, atau Camp Quran. Kira-kira bisa disampaikan kita berkegiatan di mana dan jumlah peserta yang diikut sertakan berapa, Ustadz? alhamdulillah kita sekarang sedang berada di alam ya, Iya, alam terbuka. Tepatnya kita berada di ruang riung Gunung Pangalengan. Adapun santri yang asalnya itu kan jumlah santri yang peserta Quran Camp itu dapat kurang lebih 40 orang. 40 orang. Iya. Dan itu semua merupakan rekomendasi dari guru tahfidz kelasnya masing-masing. gitu. Kelas masing-masing. Jadi diambil yang terbaik, santri siapa saja yang bagus hafalannya, kemudian distorkan kepada saya, dan saya sendiri yang menyeleksi dari ke-40 santri tersebut. Baik. Dan alhamdulillah ternyata yang bagus dari sekian banyak santri, inilah santri yang terpilih. Ada 15 Masya Allah. orang. 15 orang. Iya. Takbir semuanya. Jadi ada Iya, kriteria ya bagaimana santri itu bisa mengikuti Quran Camp ini. Iya betul. Betul. Salah satunya banyaknya hafalan dari juz 30. Juz 30. Iya. Kemudian secara garis besar Ustadz Rahmat, kegiatan Quran Camp ini seperti apa? Apakah sama dengan camp-camp biasa seperti biasanya atau memang diisi dengan hal-hal apa saja? Tentunya sangat berbeda dibandingkan dengan perkemahan seperti Widukem atau Pramuka itu. Betul. Kalau di Quran Camp ini kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, Ustaz, gitu. Dari berangkat santri disuruh ngapalin nama-nama juz 30 nama surat beserta artinya. Kemudian sampai sini santri ditugaskan untuk bertilawah sampai siang dan sore tadi. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita ke Ustadz Ramdan sekarang. Bagaimana pendapat Ustadz terkait dengan adanya program baru yaitu Quran Camp? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sebagai kepala sekolah di SDIT Bahteranu, juga sebagai salah seorang pendakwah ya dalam kehidupan keseharian. Memang lembaga-lembaga tahfidz, termasuk juga lembaga yang non tahfidz tetapi mentahbiskan diri, menamakan dirinya dengan sekolah Islam, punya kecenderungan sekarang itu semangat untuk menyebarkan, menyosialisasikan Al-Quran kepada para siswanya. Di antaranya dengan tahfidz hafalan Quran, baik itu juz 30, juz 29, juz 28, bahkan ada yang sampai kalau lembaganya itu khusus tahfidz itu sampai hafal 30 juz gitu ya. Tapi pasti nggak ada lembaga tahfidz yang punya target lebih dari 30 juz ya, nggak ada ya. Karena memang Jumlahnya juga. Qurannya sendiri jumlahnya hanya 30 juz gitu. Saya menyambut baik, tetapi tidak cukup hanya dengan mengajak anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Ada yang perlu juga ditanamkan kepada anak-anak kita adalah cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran. Ya, karena tidak sedikit anak yang dipaksa untuk menghafal Al-Quran, padahal sebetulnya hatinya itu tidak menginginkan untuk menghafal Al-Quran. Oleh karenanya cinta sebelum bisa, atau dalam hal ini beriringan lah. Anak terus kita semangati, motivasi untuk menghafal Al-Quran, tetapi jangan lupa untuk menyampaikan kepada anak bagaimana nikmatnya, bagaimana renyahnya, bagaimana manisnya kita menjadi seorang penghafal Al-Quran yang mencintai kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Termasuk juga ini kan ada 15 peserta ya. Iya, betul. Ini diharapkan nanti teman-teman mereka yang jumlahnya itu banyak, 326 orang, itu juga akhirnya tuh termotivasi untuk
menginginkan hafalan Al-Qur'annya juga bagus, sehingga di tahun-tahun selanjutnya itu bisa mengikuti kegiatan ini. Karena saya tidak ingin sih jumlahnya hanya 15. Kalau nanti ke depan Ustadz Rahmat, antum sebagai ketua ya panitia kegiatan Quran Camp ini, termasuk juga koordinator tahfidz di SDIT Bahteranu, itu betul-betul menyeleksi, sehingga ternyata setelah diseleksi dengan betul itu tidak hanya sekian orang ya, dalam jumlah yang sedikit, tapi bisa lebih dari 50 atau 60 insya Allah seperti itu. Jadi lebih banyak lagi ya. Amin, Insya Allah. amin. Baik Ustadz, kaitannya karena ini kita sedang berkegiatan Quran Camp, mungkin Ustadz bisa berbagi terkait dengan Al-Quran. Pertanyaan saya mungkin yang pertama, bagaimana menurut Ustadz berdasarkan fakta di lapangan, ya, seperti apa sikap Muslim di Indonesia terhadap kitab suci Al-Quran ini, Ustadz? Iya, beragam sebetulnya ya. Bagaimana umat Islam menyikapi kitab suci. Nah, ada yang faktanya mereka merasa tidak beruntung memiliki kitab suci Al-Quran. Enggak sih kalau ngomong, saya tuh enggak beruntung punya kitab suci Al-Quran, mungkin enggak. Tetapi dari sikap, dari respons, dari keyakinan dan perhatian terhadap Al-Quran, yang itu ternyata memang memberikan kesimpulan pada diri saya secara pribadi, tidak semua orang Islam itu merasa beruntung dalam tanda petik dengan adanya kitab suci Al-Quran, isinya, kandungannya. Contoh ya, ada beberapa kandungan Al-Quran yang tidak mau dilaksanakan oleh umat Islam dalam hal pembagian waris. Biasanya ada orang tua yang ngomong, si neng nu ieu budak abah, ieu ge nu lalaki anak abah, dua anak ge sarua, ku abah ieu dibagi waris bakal sarua, satanggungan. Itu kata orang Sunda mah ya. Padahal di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-11 kan sudah jelas. Lidzakari mislu hadil unsayain. Bagi laki-laki itu maka akan mendapatkan 2 bagian perempuan. Jadi seolah-olah satu laki-laki itu bagiannya sama dengan 2 kali perempuan, kan seperti itu. Itu contoh. Banyak sekali faktanya di lapangan orang tua Muslim yang membagi waris itu tidak berdasarkan ajaran Islam. Nah, itu yang dimaksud oleh saya merasa tidak beruntung. Tidak beruntung. Yang keduanya, contoh yang lain adalah dalam hal puntennya ya ke ibu-ibu ya, terkait dengan hukum poligami. Dianggap oleh mereka itu meremehkan derajat wanita, misalnya seperti itu. Saya sebagai wanita merasa dihinakan dengan ajaran seperti ini. Kalau tidak siap untuk dipoligami sebetulnya nggak ada masalah ya, tapi tidak siap menerima aturan Allah itulah yang bermasalah gitu ya. Dalam hal yang lain lagi, misalnya hukum-hukum kisos dan sebagainya, banyak yang menganggap bahwa itu sudah tidak relevan dengan zaman yang sekarang. Padahal pastinya Allah menurunkan Al-Quran itu selalu relevan dengan setiap zaman seperti itu. Tapi alhamdulillah juga banyak kaum muslimin yang mereka itu sangat mempedomani, sangat berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini, insya Allah. Masya Allah. Itu terkait dengan pandangan Ustadz terkait fakta di lapangan. Seperti apa sikap Muslim kepada Al-Quran. Iya. Masya Allah. Kemudian Ustadz langsung saja mungkin ke pertanyaan kedua. Kan sekarang itu banyak sekali bermunculan ya, menjamurnya lembaga-lembaga tahfidz, termasuk mungkin Ustadz Rahmat, saya juga gitu punya ya berkecimpung gitu di lembaga tahfidz. Menurut Ustadz itu positif atau seperti apa? Sangat positif, asal diimbangi dengan penanaman iman dan cinta dari pendidik, dari guru kepada anak-anak didiknya. Karena kalau hanya menghafal Al-Quran, mohon maaf sekali, orang-orang kafir pun bisa. Ada beberapa lah yang saya ketahui, orang kafir tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Di luar kepala pastinya ya. Nah itu ada. Tapi apakah mereka memahami dan meyakini? Tidak. Jadi kalau hanya sekedar menghafal,
sangat mungkin nantinya kita menciptakan anak-anak yang mereka hafal Al-Quran tapi tidak mencintai Al-Quran. Sebagaimana kalau kita banyak menyuruh anak untuk sholat, tidak menceritakan keutamaan-keutamaan sholat, sehingga anak itu sholat tapi terpaksa dan tidak merasa cinta dengan sholat itu sendiri. Kalau saya pahami terkait dengan tujuan pendidikan itu secara mendasar adalah bagaimana kita mempersiapkan seorang mukallaf yang siap untuk menerima taklif. Mukallaf itu adalah seorang muslim yang dia itu sudah akil dan baligh. Dan yang keduanya taklif ini adalah beban syariat. Itu baik itu yang rukun Islam ya, dari mulai syahadat, sholat, zakat, saum, ibadah haji, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Itu kan beban taklif gitu ya. Nah, pendidikan itu seharusnya adalah menyiapkan seorang manusia mukallaf yang akil baligh, yang selalu siap untuk menerima beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi boleh lembaga pendidikan bermunculan, tapi harus punya target itu, menyiapkan seorang orang yang mukallaf, yang mereka itu siap dengan beban taklif dan dia hafal Al-Quran. Dia seorang hafid Quran, mangga silahkan gitu ya. Jadi yang diprioritaskan itu bukan hafal Al-Qurannya dulu, bukan banyak hafalan, bukan memperbanyak hafalannya dulu, tetapi adalah bagaimana si anak tersebut ditanamkan nilai-nilai keimanan sehingga cintanya kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu membuat si anak itu ketika menghafal Al-Quran, ketika menunaikan ibadah itu sebagai ekspresi dari keimanan, bukan ekspresi dari dia punya target-target duniawi seperti itu. Jadi didahulukan cinta, Ustaz. Betul. Ya. Tapi artinya tidak kaku juga, Ustadz. Oh, harus didahulukan cinta, berarti sepanjang tidak cinta berarti jangan belajar tahfidz dulu. Enggak. Maksud saya kalau memang kita tuh mau mengambil misalnya inspirasi dari sebuah hadis yang dinyatakan bahwa kami dulu itu belajar dulu iman sebelum belajar Quran. Lalu saat kami belajar Quran bertambahlah iman kami, kan seperti itu. Tapi maksud saya beriringan. Bisa jadi pintu masuknya seseorang itu cinta. Kepada tahfidz Quran, cinta kepada Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada Islam itu dimulai dari menghafal Al-Quran. Dimulai dari beribadah yang dipaksa dulu, misalnya sholat dipaksa oleh ayah ibunda, sangat mungkin pintunya melalui itu. Tapi jangan sekedar dipaksa, tapi kita tidak pernah mengajarkan kepada anak untuk mengetahui keutamaan dan manfaat kita menjadi seorang penghafal Al-Quran, gitu maksudnya. Masya Allah, luar biasa sekali ilmu yang disampaikan. Baik, kita kembali lagi ke Ustadz Rahmat ya. Setiap kegiatan tentu ada tujuannya. Untuk Quran Camp sendiri, kira-kira tujuan ke depan itu seperti apa? Tujuan kedepannya atau yang saya harapkan, yang pertama tentu ingin membentuk santri yang mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran. Kemudian yang kedua, mendekatkan santri dengan Al-Quran. Salah satunya tadi di acara ada berkisah Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan. Wah, itu luar biasa. Yang dimana ternyata baru tahu gitu ya, kisah di dalam Quran itu ada kisah tentang Nabi, kisah tentang hewan. Bahkan kalau tidak salah separuhnya itu tentang berkisah ya. Betul. Iya, itu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ramdan, yaitu memotivasi supaya santri yang lain juga pengen ikut camp Al-Quran, dan ketika dia termotivasi lalu menghafal Al-Quran. Kemudian bukan hanya motivasi Al-Quran saja, bahkan di sekolah juga ada motivasi ketika di hari Jumat itu ada menyampaikan tentang fadilah-fadilah Al-Quran. Bagaimana keutamaan para penghafal Al-Quran di setiap hari Jumat itu disampaikan. Kemudian bagaimana keutamaan membaca Al-Quran, dia dapat
memberikan syafaat kepada orang tuanya, bahkan ke teman-temannya. Itu lewat hafalan. Itu Ustaz. Jadi tidak hanya menghafal gitu ya, Iya. tetapi kita berikan faidah-faidah yang bisa menumbuhkan Kecintaan. keimanan, lalu Ah, kemudian dari keimanan itu Tumbuh cinta. kecintaan. Ah. Masya Allah, luar biasa sekali. Mungkin kita selang dulu ke Ananda Pauja nih. Bagaimana perasaan Ananda bisa ikut nih dari ke-15 orang ini dan mewakili di sini sekarang? Gimana perasaannya? Yang pasti senang banget karena dari 300 lebih siswa yang ada di sekolah, saya Fauza termasuk dalam 15 orang yang terpilih untuk mengikuti camp Quran. Nah, kemarin kan diseleksi dulu tuh. Nah, seneng alhamdulillah lolos untuk Lolos. mengikuti Quran camp hari Quran ini. Camp. Kira-kira dari pagi sampai sekarang nih, apa yang berkesan itu untuk Pauja? Yang pasti momen kebersamaan sama teman-teman, karena kebetulan camp ini camp terakhir buat Fauza Masya karena Allah. tahun ini Fauza lulus. Kelas Jadi, 6 berarti ya iya. sekarang ya? Baik, mungkin ada pesan-pesan untuk adik kelasnya nih, biar semangat gitu ya, sehingga bisa mengikuti Quran Camp ini. Gimana nih pesan-pesannya? Yang pasti harus cinta dulu sama Al-Quran biar kalau ngehafal Al-Qurannya gampang, dan jangan berpikir kalau ngehafal Al-Quran tuh susah. Kalau kita berpikir kalau ngehafal Al-Quran susah, pasti bakal disusahin. Jadi kita harus berpikir kalau ini mah gampang, cuman jangan terlalu menyepelein. Karena kalau terlalu menyepelein, kita ngerasa kita mah bisa sendiri, gak usah perlu bantuan dari Allah. Jadi kita harus berusaha yang pastinya dan terus ikhtiar. Terus ikhtiar ya. Baik, kita kembali lagi ke Ustadz Ramdan ya, Iya. Ustadz. Karena kita seorang Muslim nih Ustadz. Kira-kira apa saja kewajiban kita terhadap Al-Quran? Mungkin ini juga jadi ilmu untuk para adik-adik yang ada di sini. Sepanjang yang saya pelajari, setiap muslim itu harus terikat dan terkait dengan Al-Quran. Minimal ada 5 kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Apa saja? Yang pertama adalah meyakini kebenaran Al-Quran. Jadi jangan sampai para pemirsa yang di rumah dan termasuk Ananda semuanya, kita memiliki keraguan terhadap kebenaran Al-Quran. Ya, tidak ada satu huruf pun yang tercantum di dalam mushaf Al-Quran yang sekarang itu merupakan kepalsuan atau kebohongan. Semuanya itu adalah asli. Mengapa? Karena secara dalil nakli berasal dari Al-Quran, surat Al-Hijr ayat ke-9, Allah berfirman tentang bagaimana Allah menggaransi bahwa Allah menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami nazalna dzikra, yang menurunkan adzikro. Adzikro ini salah satu nama Al-Quran. Dan kamilah yang pasti akan menjaganya. Nah, kata Ibnu Abbas, maksud lahafidun ini adalah Allah akan menjaga Al-Quran ini dari tahrif, dari penambahan, dari pengurangan yang dilakukan oleh manusia dan setan, seperti itu. Yang kedua, Al-Quran juga karena mukjizat. Masa ada mukjizat bisa ditandingi gitu. Jadi tidak akan pernah masuk satu huruf pun itu terkait dengan pemalsuan Al-Quran. Tapi Ustadz, ada ternyata orang-orang yang berupaya memalsukan Al-Quran. Memang ada. Tetapi mudah untuk diketahui. Mengapa bisa diketahui? Karena mukjizat. Dan itu Allah memang berjanji untuk menjaganya. Dan yang selanjutnya juga alhamdulillah banyak umat Islam yang mau menghafalkan Al-Quran, termasuk juga mencetak beribu-ribu, berjuta-juta mushaf Al-Quran. Dan itu untuk mencetak mushaf Al-Quran itu tidak mudah seleksinya, editingnya, sehingga hampir bisa dikatakan tidak ada mushaf Al-Quran yang mengalami pencetakan yang keliru. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban seorang muslim adalah membacanya. Jadi sangat menyedihkan kalau ada umat Islam yang tidak mau membaca Al-Quran gitu.
Ya semacam surat cinta lah gitu ya. Kalau kita dapat surat cinta dari kekasih kita kan sangat ingin terus membacanya. Nah, kalau sekarang mah bukan surat cinta mungkin ya. Udah jarang sekarang mah paling pakai WA cinta ya. WA cinta. Masa kita tuh malas membacanya dari seorang kekasih. Jadi sebetulnya Al-Qur'an ini merupakan firman Allah komunikasi kepada kita semuanya. Jadi kita tuh kalau mencintai Allah pasti akan mencintai Al-Qur'an. Kalau mencintai Al-Qur'an pasti kita juga mau membukanya. No day without Quran, reading Quran. Tidak ada hari kecuali kita tuh membaca Al-Quran. Yang ketiganya adalah mempelajari, Pak Fatah. Minimal yang kita pelajari itu adalah kita tahu halal, haram, perintah, larangan lah. Jangan sampai ada orang Islam, da abdi mah teu terang sugante babi teh halal. Abdi mah teu terang sugante mabok teh boleh. Itu kan nggak boleh begitu gitu. Haram. Tapi kalau urusan yang sifatnya detail dan memang butuh spesialisasi seperti tafsir, mempelajari asbabun nuzul, mempelajari tajwid, itu sifatnya fardu kifayah. Hanya sebagian kecil manusia yang mampu saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang keempatnya mengamalkan. Karena yang namanya Al-Quran itu bukan seperti dokumen usang, hanya disimpan saja dan sebagainya. Itu butuh pengamalan dalam kehidupan, gitu ya. Amal yang ilmiah, maksudnya tuh amal yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan ilmu yang amaliyah. Ilmu yang kita miliki setelah kita mempelajari Al-Quran kita amalkan. Dan yang terakhir, jangan lupa mendakwahkannya. Jadi mendakwahkan isi Al-Quran, baik itu perintah, baik itu larangan, apapun yang ada di dalamnya kepada umat Islam yang lain ataupun kepada non-muslim. Aduh Ustadz abdi mah tetiasa pidato, tetiasa ceramah. Nah, yang dimaksud dakwah di sini tuh bukan harus pidato. Seperti Ustadz bukan. Dakwah itu ada dakwah bil qaul, dakwah dengan omongan. Nah, ini mah mungkin tugasnya para kiai, para ustadz dan sebagainya. Tapi bisa juga sebetulnya dakwah bil qaul itu misalnya seorang suami kepada istrinya, atau seorang anak kepada ayahnya, seorang ayah kepada anaknya juga bisa, tapi tidak dalam forum yang sifatnya resmi gitu. Ada yang paling penting sebetulnya, dan ini adalah bisa dilakukan oleh semua orang. Dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Ya, kita tuh misalnya Neng Fauza tadi mengatakan bahwa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran itu jangan dianggap susah gitu. Insya Allah dengan cara seperti itu maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah kan gitu ya. Walaupun tidak boleh meremehkan juga. Nah, Fauza sendiri itu ketika menghafal Al-Quran itu betul-betul menunjukkan kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman, memang menghafal Al-Quran itu bukan hal yang sulit. Fauza itu nggak pernah mengeluh, duh ternyata sulit nih menghafal Al-Quran. Nah, kalau Fauza mengatakan sulit menghafal Al-Quran, berarti Fauza itu tidak berdakwah dengan perbuatan gitu. Tapi kalau Fauza itu berdakwah dengan perbuatan, berarti ketika Fauza itu menghafal Al-Quran, terlihatlah aura bahwa Fauza itu menikmati hafalan Al-Quran. Seperti itulah kurang lebihnya. Termasuk juga misalnya dalam Al-Quran itu kan ada perintah untuk perempuan maya menutup aurat. Nah, Neng Fauza ini kemanapun pergi, sepanjang di sana itu tidak ada mahram atau orang asing, maka Neng Fauza ini selalu menutup aurat. Nah, itu adalah dakwah dengan perbuatan. Dakwatul hal absahu min dakwatil maqal. Dakwah dengan perbuatan itu lebih fasih, lebih keren, lebih hebat, lebih berdampak daripada dakwah dengan lisan saja. Nah, tadi mungkin teman-teman saya sampaikan ada NATO ya. NATO itu adalah not action talk only. Tidak pernah bertindak, tidak pernah aksi, tetapi ngomong terus. Ini begini, tapi dia sendiri sebetulnya tidak melakukannya. Itu tidak boleh di dalam Islam. Begitu Ustaz Fatah, ada 5 hal ya. 5 hal ya. Di antaranya meyakini bahwasanya Al-Quran itu benar. Nah, yang kedua membacanya, mempelajarinya. Yang ketiga mengamalkannya dan mendakwahkannya. Betul Poin sekali. keempat dan kelima mengamalkannya dan mendakwahkannya. Itu perbedaannya mungkin kalau mengamalkan untuk diri kita mungkin ya. Kalau mendakwahkan untuk
disampaikan ke orang lain. Dakwah itu kan mengajak. Mengajak. Nah, kalau mengamalkan itu seperti ada materi di dalam Al-Quran itu, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Ketika kita sholat, itu adalah mengamalkan Al-Quran. Misalnya lagi wa'atuz zakah, kamu itu harus mengeluarkan zakat. Lalu kita tuh kalau zakat ya, zakat fitrah, zakat pertanian, zakat ternak dan sebagainya, kita tuh mengupayakan untuk mengeluarkan zakatnya, itu mengamalkan Al-Quran. Kalau mendakwahkan berarti menyosialisasikan, menyeru, mengajak kepada orang, gitu ya, bahwa ini ada kebenaran dalam Al-Quran yang kalian pun harus mengikutinya. Nah, misalnya dakwahnya bisa kepada keluarga, bisa kepada teman, bisa kepada orang lain, sehingga geningannya terkenal di kita tuh ada istilah mu'alaf. Mu'alaf itu diantaranya adalah hasil dari dakwahnya seseorang. Misalnya di Eropa sekarang itu luar biasa banyak sekali umat lain yang akhirnya menjadi muslim, menjadi seorang mu'alaf gara-gara sering didakwahi oleh orang lain, oleh seorang dai atau oleh seorang ustadz. Begitu, Ustadz. Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan susulannya terkait dengan poin yang kedua, bahwasanya kewajiban seorang muslim kepada Al-Quran adalah membacanya. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan Ustadz, kiat-kiat nih bagi orang-orang yang malas Ustadz membaca Al-Quran itu. Iya. Iya betul. Malas ya. Betul. Intinya memang membaca Al-Quran itu adalah suatu kewajiban, tapi kewajiban ini bukan kewajiban yang ditentukan waktunya. Kudu jam 5 sore atau setelah subuh, enggak kan? Kapanpun kita membaca Al-Quran itu hukumnya memang wajib. Memang ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah tuh malas, nggak mau, enggan membaca Al-Quran, bahkan ngomongnya begini, iya saya udah sholat itu membaca juga Fatihah, saya mah udah mencari nafkah juga kan wajib, udahlah begitu. Padahal itu tidak boleh dibenturkan antara membaca Al-Quran dengan sholat, dengan nafkah, karena apa? Itu adalah merupakan kewajiban yang berbeda. Harus dua-duanya, tiga-tiganya dilaksanakan. Contoh ya, Ustadz Rahman ini disuruh sholat misalnya dan memang kewajiban tanpa harus disuruh oleh orang tua juga kan. Kata Ustadz Rahman teh urang mah geus ngeluarkeun zakat kan, zakat oke wajib. Tah kewajiban zakat dan kewajiban sholat itu harus beriringan dilaksanakan, tidak bisa diambil salah satunya gitu. Nah, makanya tidak boleh malas. Nah, malas itu ciri bahwa iman kita sangat kurang sekali. Karena kalau iman kita tuh tebal, kalau iman kita itu bagus, maka insya Allah kemalasan itu tidak muncul sering gitu. Kalau sesekali ya wajar. Ada malas yang sifatnya itu karena memang faktor fisik, Ustadz. Ustadz Fatah juga mungkin sesekali pernah malas menunaikan sholat, pernah malas baca Quran, pernah malas ke kajian. Kenapa? Karena posisinya waktu itu dalam kondisi lelah. Maka dalam hal ini kondisi lelah dan sebagainya itu termaafkan, tapi tong sering teuing gitu ya. Nah, kalau orang yang malasnya itu bukan masalah itu, sangat mungkin dia itu termasuk yang imannya sangat lemah. Atau yang kedua, golongan orang-orang yang munafik punten. Kan orang munafik begitu. Ketika mau menunaikan sholat, terpaksa menunaikan sholat wahum kusala, tetapi dalam kondisi malas. Jadi kusala begitu, kaslan, malas. Kenapa? Karena mereka munafik. Karena terpaksa dia itu menunaikan sholatnya karena aya nabi, karena aya dipikasieun gitu. Nah, sehingga kiatnya barangkali tambah iman. Yang kedua, penting juga sebetulnya kita tuh mengetahui keutamaan membaca Al-Quran. Karena kadang kita tidak mau membaca atau tidak mau mengamalkan sesuatu tuh karena nggak paham, nggak ngerti naon keutamaannya. Padahal banyak sekali ya Ustaz Rahmat keutamaan membaca Al-Quran. Contohnya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi silahkan kalian tuh membaca Al-Quran karena nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat, penyafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Itu diantaranya salah satunya. Dan banyak lagi. Kalau kita tuh misalnya baca hadis, itu tidak ada jaminan kamu baca hadis satu hurufnya dapat pahala segini, enggak. Paling kita tuh dapat
pahala dari dapat ilmu dari substansi atau kandungan hadis tersebut. Misalnya dalam hadis dinyatakan bahwa misalnya tuh contohnya tuh innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung niatnya. Nah, itu kalau kata-kata nama itu tidak dapat pahalanya, tapi kita mendapatkan pahala dari dapat ilmunya. Oh, ternyata amal itu harus didasari dengan niat yang benar gitu kalau ingin dapat pahala. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'an luar biasa Ustadz Fattah. Luar biasanya apa? Per hurufnya itu dihitung 10 kali lipat. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka bagi dia itu satu kebaikan, fal hasanatu bi asri amsaliha. Satu kebaikan itu dikali 10. La aqulu alif lam mim harpun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi Muhammad, alif lam mim itu satu huruf. Walakin 3 huruf. Al alifu harpun, wal lamu harpun, wal mimu harpun. Jadi alif lam mim satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi berarti 3 huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim itu kali 10 aja, jadi 30. Kebayang kalau kita membaca Al-Qur'an keseluruhannya. Itu berarti kali 10 banyak sekali, tak terhitung insya Allah. Masya Allah. Dan terkadang Ustaz, saya pribadi ya selalu diingatkan oleh Allah ketika misalkan memang ada beberapa yang viral kemarin, ada seorang pemuda di Mesir, dia qadarullah nggak bisa bicara, Masya Allah. bisu. Tetapi ketika dia melantunkan baca Al-Quran, luar biasanya sangat pasti itu. Ya, mungkin itu diantara Allah menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Gitu. Betul. Jadi banyak sekali kejadian orang-orang yang membaca nggak bisa, tapi membaca yang lainnya, tetapi membaca Al-Quran fasih, atau diberikan ujian bagaimana otaknya itu seperti otak anak-anak, padahal dia sudah dewasa, tetapi dia hafal Al-Quran 30 juz. Itu kan luar biasa ya. Makanya sebetulnya orang yang dia malas membaca Al-Quran, atau baru juga 5 menit membaca Al-Quran tos merasa panjang pisan, lama pisan, itu tuh sebetulnya hatinya itu tidak bersih, kata Utsman bin Affan. Kenapa? Utsman bin Affan dia pernah menyampaikan, lau taharrat qulubukum masabitum min kalami rabbikum. Seandainya hatimu itu bersih, maka kamu tidak akan pernah sebeh. Masabitumnya, sabitum berarti kamu tidak akan pernah puas, kamu tidak akan pernah merasa kenyang dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik, Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mungkin karena ini sudah di akhir-akhir pertemuan kita, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin buat Ustadz. Mangga. Terkait dengan Al-Quran. Ada sebagian dari orang-orang ini yang melakukan seperti pembakaran, penghinaan terhadap Al-Quran. Itu menurut Ustadz seperti apa? Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang ya menghinakan Al-Quran itu, Ustadz? Kalau kita oleh Allah diperintahkan untuk memuliakan kitab suci Al-Quran, karena kita memang sebagai seorang yang beriman, sebagai muslim. Adapun musuh-musuh Islam, adapun mereka yang tidak mengenal bagaimana betapa hebatnya, betapa mulianya Al-Quran, mereka berani melecehkannya. Bahkan itu adalah menunjukkan kebenciannya terhadap Al-Quran. Nah, kita responnya apa? Ya harus benci juga kepada mereka. Cuman kebencian terhadap mereka itu tidak kita wujudkan dalam praktik yang akan melanggar undang-undang gitu ya. Misalnya ada orang yang melecehkan Al-Quran, membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Lalu kita tuh melakukan tindakan yang mohon maaf ya ekstrim gitu ya, membunuhnya atau menembaknya dan sebagainya. Karena itu nanti ada konsekuensi di dunia ini, akan berurusan dengan polisi dan sebagainya. Maka minimal yang harus kita tanamkan dalam hati kita, munculkan kebencian, tidak ridho, kecewa dengan kondisi seperti itu. Kita doakan sepanjang mereka itu masih manusia dan belum wafat dengan kebaikan, mudah-mudahan dapat hidayah. Karena ada juga sih mereka yang membakar Al-Quran, lalu mereka tuh bertobat kepada Allah dan menjadi muslim yang baik juga ada. Itu sangat mungkin
karena doa-doa kaum muslimin juga gitu ya. Dan memang sebagian orang itu greget Ustaz. Iya nah aku Allah teh bet diantepkeun. Padahal aku Allah teh langsung bunuh nu kieu teh, langsung kumaha carana gitu kan begitu juga. Nah, ini tuh namanya tergesa-gesa kita tuh. Karena setiap umat itu ada ajalnya masing-masing. Jadi kalau kita itu misalnya ya, itu bahkan saya ingat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat ke-32, bagaimana Abu Jahal kan nantang ketika itu seandainya bahwa Al-Quran ini benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba turunkan hujan batu dari langit, atau kami itu didatangkan azab yang pedih kepada kami. Tapi ternyata kan nggak apa-apa. Abu Jahal tetap hidup gitu ya. Kenapa? Karena kan walikuli umatin ajalun. Setiap umat itu ada ajalnya masing-masing. Abu Jahal belum sampai pada ajalnya. Belum lagi kalau kita baca surat Al-Anfal ayat ke-33-nya kan dikatakan wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengadab satu kaum sepanjang kamu Muhammad masih hidup di tengah-tengah mereka. Jadi Abu Jahal tidak diadab oleh Allah padahal dia sudah menghinakan Al-Quran karena memang masih ada Nabi Muhammad. Lalu kenapa sekarang Nabi Muhammad kan sudah tidak ada? Tapi kenapa tidak diturunkan azab kepada orang yang menghinakan Al-Quran? Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan pernah menurunkan azab kepada satu umat, satu komunitas sepanjang di komunitas itu ada orang-orang yang mau beristighfar kan gitu. Jadi orang yang melecehkan Al-Quran, orang yang menghinakan Al-Quran, mereka itu masih hidup baik-baik saja. Harusnya mereka berterima kasih kepada orang-orang yang soleh yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Gitu Ustaz. Jadi memang tidak boleh gurung-gusu oge, orang tuh jadi seolah-olah terpercaya ke Allah. Ongkos cenah Allah teh aya tapi nah ngantep. Padahal ieu firman Allah anu dihinakeun. Ya kan ada hukum hukum sebab akibat. Ada juga proses. Di dunia ini bukan pembalasan, tapi amal. Nah, nanti di akhirat ada pembalasan. Walaupun bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menimpakan bencana kepada orang tersebut kalau Allah menghendaki. Walaupun masih di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin terakhir juga untuk Ustadz Rahmat, harapan ke depan untuk tahfidz Al-Quran di SDIT Bahtaranu seperti apa Ustadz? Harapan ke depan ya tentunya saya berharap semua santri hafalannya bagus ya, cinta terhadap Al-Quran. Apalagi santri yang di sini, Ustaz berharap ketika setelah selesai kegiatan Quran Camp di sini, santri itu imannya bertambah kepada Allah SWT. Kemudian kedekatannya dengan Al-Quran juga bertambah, baik dari segi hafalan, menghafalnya, tilawah, tadabur, mengamalkannya, dan tadi yang terakhir kata Ustaz Ramlan, mendakwahkannya. Itulah. Itu harapan. Itu, Masya Allah. Mudah-mudahan harapannya terkabulkan. Amin. Untuk Ananda Pauja nih, tadi kan bilangnya terakhir ya, camp terakhir selama menjadi santri SDIT Bahtaranu. Mungkin ada harapan atau doa mungkin untuk SDIT Bahtaranu ke depannya seperti apa? Semoga SDIT Bahtaranu menjadi sekolah yang baik, mendapatkan siswa-siswa yang soleh, solehah, santrinya banyak yang hafal Al-Qurannya banyak, bisa masuk surga bersama, dan semoga nanti di surganya nggak dipisahkan, Satu surga ya. biar biasa bareng-bareng lagi. Ustaz kalau nanti masuk surga dan Fauja, Ustaz Rahman, Ustaz Fatah semuanya masuk surga, akan Ustaz undang ya ke rumah Ustaz di sana. Ustaz akan bikinkan menu spesial di sana ya, insyaallah. Nostalgia. Tapi di sana Quran camp lagi gitu. Insyaallah ya. Tidak ada yang mustahil. Setiap keinginan kita kalau sudah masuk surga insyaallah dikabulkan. Betul. Mungkin dari Ustadz ada pesan-pesan untuk ayah bunda sekalian dan mungkin untuk para santri yang belum bisa mengikuti Quran Camp ini seperti apa Ustadz?
Terima kasih sekali kepada ayah dan bunda yang telah mengizinkan 15 anak ini untuk mengikuti kegiatan Quran Camp hari ini. Dan bagi teman-teman, bagi Ananda, bagi para santri yang belum kebagian kuota pada tahun ini, masih ada waktu mungkin yang kelas 1 sampai kelas 5 di tahun-tahun berikutnya. Ini tiada lain demi kebaikan kita semuanya ya. Karena kalau semuanya diikutkan tanpa seleksi juga nggak bagus. Jadi justru adanya kegiatan ini itu adalah untuk memotivasi kalian yang belum bersemangat atau hafalannya itu belum bagus ya, belum termotivasi dengan sesuai anak-anak yang sekarang ada, maka mudah-mudahan di tahun depan kalian bisa ikut ya, seperti itu. Mohon doanya dan mohon support dari para ayah dan bunda. Karena kalau urusan anak pintar matematika, pintar bahasa dan sebagainya itu makan sesuai dengan IQ ya. Tetapi kalau hafalan Al-Quran mah kita banyak faktanya ya, baik yang di Indonesia maupun di Eropa mau di tempat lain, anak-anak yang IQ-nya itu biasa-biasa saja, tapi kalau mereka itu arahkan, dibimbing untuk mencintai dan menghafal Al-Quran, ternyata bisa, insya Allah. Masya Allah. Barangkali sebelum ditutup dari yang lain mungkin ada yang ingin disampaikan atau cukup? Cukup. Baik, alhamdulillah pemirsa, ayah bunda sekalian, perbincangan malam hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam ini menjadi sesuatu yang mengedukasi dan menginspirasi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ramdan atas berbagi ilmunya kepada kita semua. Sama-sama, kehadirannya. Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa sehat. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih kepada Ustadz Rahmat. Ya, sama-sama. Ananda Pauja. Terima kasih. Baik, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.